Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya Bapak selalu mendoakan ya untuk anakku semuanya agar tetap di rumah, agar di rumah dalam keadaan sehat walafiat anak semuanya ya. Mari anak semuanya tetap patuhi protokol kesehatan anak semuanya ya. Alhamdulillah hari ini anak semuanya bertemu lagi dengan Bapak anak semuanya. Hari ini kita akan belajar apa? Pintar sekali ya, kita akan belajar pendidikan, agama Islam dan budi pekerti ya anak semuanya. Nah, kelas berapa Bapak? Ya, kelas 3 anak semuanya. Nah, maka dari itu silakan anak-anakku semuanya untuk mempersiapkan terlebih dahulu ya peralatan perlengkapan belajar hari ini agar anak semuanya belajarnya lebih maksimal. Itu anak semuanya ya. Nah, temanya hari ini apa sih Bapak? Iya, ini anak semuanya tema hari ini yaitu kita akan belajar tentang ikhlas anak semuanya. Nah, ini anak semuanya. Ini ya, diilustrasikan ada seorang anak yang memberi apa? Kepada kakek, memberi uang kepada kakek. Nah, ini ya sebuah amal perbuatan yang harus dibarengi dengan keikhlasan. Nah, itu anak semuanya ya. Maka dari itu, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran, ya semuanya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama ya. Mari kita berdoa bersama dengan khusyuk semuanya ya pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah agar sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Berdoa bersama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anak semuanya. Kita lanjutkan yuk anak-anak semuanya yuk. Nah, untuk KD atau kompetensi dasar dan tujuan belajaran ini anak semua yang akan diraih oleh anak semuanya. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya anak semuanya ya. Nah, ini melalui metode saintifik peserta didik dapat ya semuanya nanti mampu apa? Dapat apa? Nah, ini satu yaitu menjelaskan pengertian ikhlas anak semuanya. Yang kedua yaitu dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang ikhlas. Dan yang ketiga yaitu dapat menyebutkan manfaat ikhlas. Nah, dan yang keempat yang terakhir yaitu tujuan belajarannya itu anak-anakku semuanya dapat menyebutkan cara membiasakan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu anak semuanya ya. Nah, makanya semuanya ikuti pembelajaran hari ini sampai selesai ya dengan semangat. Nah, yang pertama anak semuanya, coba kita akan mengamati gambar berikut ini anak semuanya. Kira-kira ada apa ini? Nah, ini ada seorang anak yang sedang sholat anak semuanya. Ini yang berikutnya ada seorang anak sedang belajar. Dan yang ketiga ada seorang bapak-bapak atau seorang ayah yang sedang bekerja. Ini semuanya gambar ini terkait dengan apa? Kita harus bersikap ikhlas. Sholat kita harus ikhlas. Jangan karena siapa? Orang tua kita. Jangan karena guru kita. Jangan karena diperintah oleh siapa? Ayah atau ibunda kita. Belajar juga sama anak-anak semuanya. Kita jangan sampai belajar karena ada tugas, karena nanti nilainya biar jelek, jangan. Nah, terus selanjutnya semuanya. Nah, bekerja, seorang ayah sedang bekerja. Ini tentunya juga bekerja dengan penuh keikhlasan. Jadi semua perbuatan ini kalau bisa kita kerjakan dengan rasa ikhlas, dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, semuanya belajar, beribadah ya, semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya ya. Jadi jangan hanya karena imbalan, karena ingin dipuji ataupun karena yang lain. Itu anak semuanya Bapak sayangi ya. Pintar sekali. Selanjutnya anak semuanya. Nah, ini. Nah, sekarang apa sih sebenarnya ikhlas itu anak semuanya? Nah, ikhlas. Sebelumnya yaitu orang yang berperilaku baik, hidupnya tentram. Anakku semuanya. Nah, berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang semuanya. Nah, ikhlas salah satu termasuk perilaku yang baik yang perlu anak-anak biasakan. Nah, yang perlu salah satu sifat yang dimiliki oleh anak-anak semuanya ya.
Nah, selanjutnya dalam beramal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Nah, semuanya ya, ingat-ingat ya. Dalam beramal niat kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Ikhlas menurut bahasa artinya tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Nah, niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya anak semuanya ya. Nah, sekarang ya, menurut istilah anak semuanya, ya, ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya tanpa mengharap balasan dari orang lain. Ingat ya, ini sangat penting sekali anak semuanya, ikhlas. Ya, artinya mengerjakan suatu kebaikan. Kita sholat, kita belajar, ya, kita piket, ya, menyapu apa itu, menyapu apa yang di ruang kelas itu piket harian itu, ya kita semuanya harus hanya kepada Allah. Niat kita hanya karena Allah. Nah, untuk memperoleh ridhonya tanpa mengharap balasan di ruang ujian bisa saja, imbalan bisa saja. Nah, makanya kalau kita bisa ikhlas, insya Allah semuanya hati kita akan tentram, damai semuanya ya. Selanjutnya anak-anakku semua yang Bapak sayangi, orang yang ikhlas ini disebut mukhlis anak semuanya. Ingat, kalau orangnya disebut mukhlis, ikhlas itu sifatnya anak semuanya ya. Makanya orang yang ikhlas hatinya itu bersih dari perasaan ingin diberi imbalan atau ingin dipuji oleh orang lain. Nah, kita hindari apa? Perasaan kita agar kita terhindar dari ingin dipuji. Kita terhindar dari apa yang namanya penyakit hati, yaitu riya, pamer. Nah, kita harus ikhlas sama semuanya ya. Tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena selain Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ikhlas itu terletak pada niat dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi ikhlas itu terletak pada niat anak semuanya. Niatnya bagaimana? Kalau niatnya karena Allah berarti ikhlas. Kalau niatnya tidak karena Allah berarti dia tidak ikhlas. Nah, itu anak semuanya ya yang Bapak sayangi. Nah, selanjutnya anak-anakku semua yang Bapak sayangi. Nah, ini ya, niat yang baik ini menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas ini akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula anak semua. Nah, jadi kalau niatnya baik, insya Allah perbuatan juga baik. Nah, niatnya ikhlas, insya Allah juga akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini tidak memandang kepada rupanya, bentuk tubuhnya, kepada harta kita, tapi Allah itu melihat hati dan amal kita semua. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Jadi kalau ada seorang yang beramal tetapi kalau tidak ikhlas, mohon maaf, berarti amalnya ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau cuma ingin dipuji oleh orang lain, nah sia-sia semuanya. Lebih baik kalau kita beramal, kita biasakan dari kecil ya, kita biasakan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ini anak semuanya. Ini penggalan surah Al-Bayyinah. Ya, coba kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahuddin. Al-ayah semuanya ya, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nah, ini semuanya ya. Jadi kalau kita beribadah ya hanya karena Allah, tidak karena lain. Nah, semuanya ya, termasuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi, tadi kita sudah tahu ikhlas itu apa. Nah, sekarang anak semuanya. Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas itu bisa kita lihat semuanya. Yang pertama diantaranya yaitu selalu menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menerima apa adanya dan juga bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini nanti akan menyebabkan orang ini apa? Bisa ikhlas semuanya. Kenapa demikian, Bapak? Iya.
Nah, karena kalau orang yang menerima, nah berarti dia itu ibaratnya tidak memikirkan apa kekurangan di dirinya. Ini memang sudah apa yang didapat rezekinya itu memang segini, tidak sampai istilahnya terus iri dengan miliknya orang lain dah. Nah, dia ikhlas anak semuanya. Ikhlas pun harus tetap berusaha dengan maksimal. Itu anak semuanya. Bersyukur juga anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya Bapak saya ini mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini ya. Ciri-ciri orang ikhlas yang berikutnya yaitu apa? Misalnya ada orang yang salah dengan kita. Nah, secara normal pasti orang yang disalahin tadi ya, misalnya si A berbuat salah dengan si B ya, kebanyakan orang pasti akan membalikan apa juga akan berbuat salah kepada si A. Nah, tetapi karena kita sudah belajar ikhlas, kita akan memaafkan kesalahan orang lain. Berarti kita sudah ikhlas, tidak perlu kita balas kesalahan itu. Nah, itu ya semuanya ya. Kalau kita ikhlas berarti kita tidak perlu membalas apa kesalahan orang lain. Kalau perlu kita maafkan kesalahan orang lain ya. Selanjutnya, senantiasa beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik keadaan sendiri atau bersama orang lain. Baik ada pujian ataupun celaan. Ini semuanya. Ciri-ciri orang yang ikhlas ya. Misalnya bersedekah ya baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Nah, biasanya kan mohon maaf ya. Mungkin kita melihat ya, ada orang yang rajin beramal ya, misalnya bersedekah tapi di kerumunan orang, banyak orang dilihat orang. Nah, ini. Nah, tetapi juga banyak ya, kita sering melihat ya orang-orang tertentu yang ingin beramal, ingin bersedekah misalnya, itu tidak ingin dilihat oleh orang lain. Ini semuanya. Makanya ini perlu kita cermati ya. Kalau bisa ya kita beramal kepada diri sendiri ketika sendirian ya kita beramal, meskipun banyak orang yang melihat juga kita beramal. Insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya semuanya ya. Baik ketika ada ujian ataupun celaan kita tetap beramal. Berarti dia sudah ikhlas anak semuanya. Nah, tidak peduli pujian, tidak peduli ada celaan. Itu anak semuanya ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Selanjutnya anak semuanya Bapak Sangi. Nah, kita akan belajar ya terkait dengan manfaat ikhlas anak semuanya. Nah, sebetulnya apa sih anak semuanya manfaat ikhlas? Yang pertama anak semuanya, mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pasti anak semuanya. Orang yang ikhlas pasti ketika akan mengerjakan sesuatu itu dia sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab. Berbeda mungkin kalau dia ya bekerja misalnya mohon maaf ya karena ingin dapat gajian, dapat imbalan ya ingin dipuji ya. Pasti kalau pas mau gajian aja pas semangat kerjanya gitu. Mungkin dipuji pas mau ada mandornya atau misalnya mohon maaf pas ada tuannya yang milik rumah dia baru semangat itu. Itu berarti dia masih belum ikhlas. Ya manfaatnya kalau dia memang memiliki sifat ikhlas, manfaatnya itu ketika bekerja itu akan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dia semuanya ya. Nah, ketika ada PR, baik ada guru, baik ada orang tua akan sungguh-sungguh mengerjakan. Ya. Selanjutnya, bebas dari harapan dipuji atau disanjung oleh orang lain. Ini bebas semuanya. Ya. Nah, tidak ada pengaruhnya, baik dipuji ataupun disanjung oleh orang lain. Nah, apalagi dicela, tidak ada pengaruhnya bagi dirinya. Yang penting apa semuanya? Ketika sudah ikhlas berarti terbebas dari harapan yang tidak baik bagi dirinya. Misalnya ingin dipuji, bebas semuanya ya. Berarti apa? Terbebas dari pujian orang lain. Manfaat ikhlas ya. Selanjutnya semuanya mendorong bekerja dengan maksimal dan penuh pengabdian. Ini kalau sudah ikhlas biasanya ya ini kaitannya dengan bekerja, dia akan lebih maksimal dan penuh pengabdian. Berbeda kalau ada seorang yang mohon maaf dia tidak menerima dengan posisinya misalnya ya si A ya posisi di kantor misalnya itu sebagai kayak orang kepercayaan, terus si B misalnya di kantor posisinya sebagai karyawan biasa, terus si C posisinya sebagai karyawan apa. Nah ini kalau ada yang tidak menerima dengan posisi tersebut, ini pasti akan menyebabkan dia bekerja tidak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, manfaatnya akan bekerja itu dengan maksimal. Nah, kalau tidak ikhlas berarti bekerjanya
ala kadarnya. Nah, yang penting bekerja, itu anak semuanya ya. Selanjutnya, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat pahala. Pasti anak semuanya ya. Kalau kita ikhlas berarti amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi salah satu syarat perbuatan kita diterima oleh Allah yaitu ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti amal perbuatan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu bekerja tanpa beban dan paksaan karena memerintah itu adalah siapa yang memerintah bekerja? Itu adalah hati nuraninya, bukan orang lain. Nah, ini manfaatnya. Jadi tidak ada beban. Berbeda anak semuanya. Kalau misalnya belajar itu karena orang lain, karena gurunya, karena orang tua, karena kakaknya, itu beban. Rasanya berat sekali anak semuanya. Tapi kalau belajar ini datangnya dari diri sendiri, dari hati nurani. Nah, ini insya Allah akan mudah. Akan terasa mudah, ringan anak semuanya. Ya, bukan karena orang lain. Itu adalah manfaat ikhlas anak semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi, cara membiasakan ikhlas anak semuanya. Nah, tidak mengharap imbalan suatu apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita biasakan ya anak semuanya. Caranya dengan bagaimana? Ketika kita bekerja, ketika kita beramal, melakukan sesuatu tidak mengharap imbalan, tetapi hanya apa? Karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya semuanya, mengerjakan sesuatu itu atas kesadaran sendiri. Nah, tidak karena adanya paksaan lain. Tadi ya semuanya ya. Nah, jadi kalau misalnya sholat, semuanya misalnya belajar, itu kalau atas dasar diri sendiri insya Allah akan terasa mudah. Tapi kalau ada paksaan, tekanan dari orang lain, itu akan sulit. Makanya kita biasakan dengan cara bagaimana? Yuk, mulai saat ini belajar, sholat, ataupun yang lainnya, kita dasari dengan kesadaran diri sendiri kita. Memang kita butuh, memang itu adalah kewajiban kita. Nah, itu semuanya ya. Selanjutnya, semuanya terkait dengan cara membiasakan ikhlas, yaitu tidak girang ketika dipuji, tidak gembira semuanya. Tidak terus senang, saya dipuji, saya misalnya semuanya ranking 1 dipuji terus senang. Tidak ya. Cara membiasakan seperti itu agar ikhlas semuanya. Nah, terus tidak benci ketika dibenci. Nah, ini semuanya ya. Ya, apalagi sampai sedih sampai menangis jangan semuanya ya, dibenci ya. Itu berarti belum ikhlas. Ya, kalau kita ingin membiasakan ikhlas ya biasa saja. Nah, biarkan ujian dan celaan itu tidak berpengaruh pada amal perbuatan anak semuanya. Belajar anak semuanya tidak perlu dipuji. Memang itu adalah kewajiban anak semuanya. Ya. Selanjutnya, bersedia menerima masukan, saran dan kritik dari orang lain dengan senang hati. Ini hal penting anak semuanya. Agar kita bisa ikhlas, terbiasa ikhlas ya, kita harus terbiasa menerima masukan, saran dan kritik dari orang lain. Jangan sampai ya, mohon maaf, kita diberi masukan, kita diberi saran, diberi kritik, malah kita terus merasa sedih, merasa benci pada orang lain. Jangan. Itu malah justru menjadi menjadi kayak motivasi kita agar lebih baik. Nah, itu apalagi terkait dengan ikhlas ya, kita harus bisa melakukan itu. Ya. Selanjutnya semuanya terkait dengan cara membiasakan ikhlas, yaitu hendaknya meluruskan niat pada setiap melakukan suatu amal perbuatan. Ini sangat penting. Ketika kita mau berbuat sesuatu, yuk niat kita luruskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya semuanya ya ingin sholat duhur, berjamaah, posisinya paling awal barisan ya, di barisan shaf pertama. Nah, itu kalau niatnya tidak ditata, tidak diluruskan, nanti semuanya bisa saja barisannya tadi ya, shafnya ya, semuanya berdiri, shafnya di belakang imam persis. Itu kalau tidak ditata akan menyebabkan semua nanti menjadi pamer. Nah, ini dipuji oleh orang lain. Makanya kita biasakan, yuk kita luruskan niat semuanya agar semuanya bisa bisa melakukan kebiasaan ikhlas dalam beramal. Ya, semuanya terkait dengan perbuatan ikhlas, sikap ikhlas. Mari semuanya Bapak mengajak kepada semuanya untuk selalu ikhlas dimanapun berada, kapanpun kita tetap melaksanakan ikhlas itu. Nah, ikhlas adalah perilaku terpuji yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya semuanya ya. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Nah,
Alhamdulillah sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video belajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.